warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Maulia Barfakturosi, NIM 13121000051. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hakim dengan NIM 13122000023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Aditya Purmono dengan NIM 13122000056. Perkenalkan, saya Fania Putri Fadila dengan NIM 13121000201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyad Bansyah, NIM 13122000132. Perkenalkan, saya Brahmisti Arya Mustatu dengan NIM 131200050. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Isyad Bansyah, NIM 13122000132. Di sini saya selaku sebagai moderator. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dua tim yang sudah hadir dalam sesi negosiasi hari ini. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menutup perbedaan pandangan terkait eskalasi biaya pekerjaan tambahan, kemudian dari tindak lanjut saat serah terima akhir dalam proyek Tol Cipularang tahap 2 paket 2. Saya minta untuk setiap pihak menyampaikan pandangan secara bergantian, merujuk pada dokumen yang relevan dan tetap menjaga profesionalitas. Kita mulai dengan memastikan bahwa ada 3 isu utama, yakni eskalasi pasca perpanjangan, kemudian verifikasi pekerjaan tambah beserta description, dan penyelesaian majelis telah disepakati sebagai agenda pembahasan. Nah, nanti setelah pernyataan posisi awal, kita akan masuk ke pembahasan teknis yang dimulai dari formula eskalasi, kelengkapan dokumen pekerjaan tambah, kemudian serta mekanisme pembayaran bertahap. Nanti semua data yang dikemukakan harus memiliki dasar kontraktual atau instruksi lapangan yang dapat diverifikasi. Nah, selanjutnya nanti di akhir sesi saya akan merangkum bukti-bukti yang sudah mendekati kesepakatan untuk disusun menjadi kesimpulan. Bila ada angka atau volume yang masih berbeda, nanti kita akan lanjut melalui joint survei atau joint audit sesuai kesepakatan. Nah, dengan demikian mari kita mulai pernyataan posisi dari pihak pemohon dan dilanjutkan pihak pemohon untuk saudara kita bahas. Selamat pagi. Ya, kita mengenai pertemuan dari tahap negosiasi kita ini untuk menutup secara selisih, ya kan? Dan pandangan terkait kontrak serta addendum dan pembayaran ini, saya itu harap hari ini ada kemajuan yang nyata, begitu. Selamat pagi, kami siap mengorbankan posisi dan data yang sudah kami siapkan. Aturan mainnya bicara bergantian, tunjuk dokumen ketika mengajukan klaim, dan semua pernyataan bersifat without prejudice. Siap saya catat dulu poinnya. Begini ya, intinya ada 3 klaster persoalan. Yang pertama itu adalah eskalasi. Eskalasi tersebut akibat perpanjangan waktu serta kenaikan komponen biaya lapangan. Yang kedua, pekerjaan tambah yang kami laksanakan berdasarkan instruksi antara lain routing, overlay, di batu data, gorong hingga sipai. Yang ketiga, sejumlah pembayaran tertunda dan status serah terima akhir. Ya, kini mas, dari sisi kami itu kan ada sebagian dari tuntutan itu sudah diakomodasikan, ya kan? Serta keaddendumnya kepada 02 hingga 03, serta terhadap ini mas, terhadap klausul yang kita membatasi eskalasi harga satuan, ya kan? Dan tanggung jawab masa pemeliharaan tetap itu berada pada masa penyedia, itu. Baik, kami membawa rekap volume, sistem instruction, foto progress, serta korespondensi resmi. Mohon diverifikasi bersama. Baik, sepanjang hasilnya data dan dokumen yang disepakati. Kontrak addendum, terkait keduanya itu kontrak addendum 02. Kontrak dan addendum 02 menyebut tidak ada eskalasi harga satuan.
biaya umum tak serta-merta otomatis dibayar. Kami tidak meminta penyesuaian menyeluruh. Usul kami parsial dan terukur, hanya pada komandan yang benar-benar terdampak dan hanya pada sisa pekerjaan saja. Apabila dibuka ruang, kami perlukan formula yang jelas, misalnya indeks resmi untuk bahan bakar dan upah, serta batas agar tidak melebar. Coba ini bagaimana itu Pak? Baik, kami siapkan tabel komponen indeks selisih nilai terhitung berikut bukti tanggal eksekusi pekerjaannya. Lalu begini Pak, jika skemanya itu bertahap bila deviasi biaya X berapa persen, itu kompensasi seharusnya itu kan 50% Pak. Nah, bila deviasi itu X persen, maka kompensasi 70%-nya itu terbatas pada major. Nah, jadi yang artinya intens pasca cut off begitu Pak. Lalu menurut Bu Rina bagaimana itu? Cut off mengacu pada tanggal yang tercantum di adendum perpanjangan. Iya. Kami setuju asal komponen fuel dan labor dihitung berdasarkan indeks resmi dan volume sisa yang terdokumentasi di lapangan mingguan. Ditambahkan cap total agar nilai tidak melewati % dari nilai sisa pekerjaan. Bagaimana? Good. Kami minta cap dibahas setelah verifikasi awal angka. Jangan sampai cap memotong kebutuhan real yang sudah terbukti. Ya, saya juga sepakat terhadap prinsipnya. Ya, kita minta dari tim kecil kita untuk menghitung cepat dalam eskalasi tersebut ya. Bagaimana itu Pak Budi? Berarti dari kami, berarti yang kami lakukan untuk mengatasi penurunan dana ada sudah introduction dan foto before afternya Mas. Oke. Mohon tampilkan hasil dan hasil judulnya. Ada lengkap volume injeksi, campuran, dan titik injeksi kami plot pada asbul. Pertanyaan kami, apakah pekerjaan ini telah masuk adendum atau berdiri sebagai pekerjaan tambah yang memerlukan persetujuan terpisah? Nah, terhadap prinsip kami Bu, gini, secara sederhana, proof dalam pekerjaan tambahan yang memiliki perintah tertulis dan bukti untuk pelaksanaannya itu yang belum jelas harus diverifikasi Bu. Cepat maksimalnya itu selama 7 hari kerja. Gitu. Disetujui, kami siapkan banyak dokumen per item. Oke. Secara overlay Pak, bagaimana itu Pak? Overlay workmix itu Pak. Kita belakang. Overlay ini dibantu data di laporan berulangan di pengguna. Iya. Ada SL tanggal 26 April 2025 mengenai perbaikan alignment vertikal pekerjaan berlangsung 7 Mei sampai 2 Juni. Nah, itu kan ada komponen Pak terkait yang sudah dibayar, tapi juga ada yang belum. Itu bagaimana Pak Yudin itu? Untuk sisa pembayarannya meliputi pembongkaran dan pengerjaannya, Pak. Oh, oke. Kalau Pak Teddy, Ajukan tetap volume mas, hasil kordil dan pengukuran elevasi. Baik, sepanjang terdokumentasi dan korelasi sebab akibatnya jelas, kami tidak menutup peluang penyelesaian. lalu begini Pak, terkait untuk gorong-gorong itu bagaimana Pak? Jadi golongan kami itu merupakan bagian wadah. Iya. Pekerjaan sudah dilaksanakan, beberapa termin belum terbayar Pak. Iya. Perlu dicek sih mas, apakah lokasi STA 91 plus 93 semua diberikan karena kendala lain. Pekerjaan sudah progres, Pak, ketika ada perubahan di lapangan. Tunjukkan korespondensi penghentian siapa yang memerintahkan dan skema biaya akibat perubahan. Itu terkait internal serta dari pendapatan rekomendasi konsultan pengawas itu. Jadi ya poin kita ini hanya masukkan ke poin auditnya aja, gitu. Lalu Pak Budi, ini terdapat dari suatu perubahan desain itu bagaimana Pak? Irresponsible event. Terdapat
terdapat dispositif yang mengganggu cara kerja normal, di mana akses alat terbatas saat cuaca tersebut ekstrim, di mana perubahan metode akibat rekomendasi pengawas serta penyesuaian rute angkutan bahan. Disruption perlu timeline jelas kaitkan dengan baseline CPM yang disepakati saat PCM. Baik, kami siapkan matriks event, dampak waktu, dampak biayanya juga. Lalu Pak Dedi, mungkin ada sanggahan Pak Dedi? Ada disruption untuk terkait perubahan, bagaimana Pak Dedi? Nah, disruption itu kan ini Mas, dalam peraturan desain itu kan seharusnya ada instruksi kan Mas, tertulis dari Bapak Revisi yang saat itu dari Pak Revisi Mas. Setuju Mas, tambahkan syarat dokumentasi, foto, koordinat, dan hasil uji apabila diperlukan. Nah, ini disruption itu kan yang terbukti atas berdampaknya pada sisa pekerjaan kita itu bisa dikoordinasikan ke paket kompensasi itu untuk terbatas atau pekerjaan tambahan hingga tergantung atas karakter biayanya, biaya pengeluarannya itu. Jadi serah terima terhadap akhir tertunda ini ya karena ada pendaftaran pekerjaan pemeliharaan belum dapat dituntaskan gitu. Baik, kami siap membuat panselis gabungan dan menurut ketentuan dalam 14 hari yang telah disepakati ya Pak. Iya. Setelah panselis selesai dan dinyatakan memenuhi, kami proses pembayaran rekanan sesuai porsi yang disepakati. Ya. Monggo mungkin Pak. Jadi Setuju Mas, ini tambahkan tambahkan syarat dokumentasi aja. secara foto ya Pak. Siap, kami bawa format standar, tinggal disepakati saja. Ini terkait ringkasannya ya. Ya udah, coba dengan tag. Iya. Sudah saya siapkan. Siap. Ini ada ringkasan yang saya tawarkan terhadap paket. Nah itu kan ada ini Bu, ada eskalasi sosial terhadap major income plus cut off. Itu ada formula indeks fuel and labor, skemanya itu di antara 50% sampai 70% dan itu pun sesuai dengan depresiasinya. Artinya catatan ya persen itu dari nilai sisa antara lain pekerjaan tambahan. Nah itu ada grounding, ada overlay, batu datang, gorong-gorong, set player itu berbasis shift instruction notulen BA. Begitu sih Pak. Mungkin dari Pasles gabungan Bapak usulkan itu minimal 7 hari sih Pak dalam pelaksanaan 14 hari gitu. Terhadap ya saya untuk harapkan dalam 40% setelah tahap verifikasi awal hingga 40% setelah Pasles close itu 20% saat kita serah terima akhirnya. Lalu untuk Pak Dedi bagaimana? Kami minta jadi survei volume untuk memastikan angka yang disepakati di formula besar. Setuju? Survei lapangan bisa dimulai besok pagi ya Pak. Siap. Tapi untuk Pak Budi, ini kan katanya adanya prinsip dapat yang kita terima itu Pak. Bagaimana itu Pak? Yang waiver itu Pak? Oh. Iya. Kunci dapat diterima, kami minta penyesuaian cap jadi persen, tambah 1% Iya. untuk mengantisipasi lonjakan bahan bakar di periode berikutnya. Oke. Jadi untuk ditegaskan aja Pak itu terhadap major item dan cut-off-nya ya Pak ya. Siap, nanti saya tegaskan. Lalu Bu Maya, Sepakati eskalasi sosial model item pasca cut off dengan formula indeks fuel, labor, dan skema 50-70%, target plus 1%. nah itu segera Ibu lakukan aja ya Bu ya. Yang telah disepakati itu apa aja? Sepakati juga audit pekerjaan tambah berbasis S1, BA, dan koordinasi teknis disepakati panselis gabungan 7 hari, penyusunan 14 hari, dan pelaksanaan.
Kalau itu disepakati fasilitasnya waiver itu terbatas atasnya ini, jadi yang telah kita bayar sepakati kan itu ya, Ya. atas dari survei dinaikkan besok. Ya. Ya udah, kalau gitu terima kasih ya, kami akan tunggu bundle dokumen sore hari ini dipakai. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti saya akan kirim kembali. Siap. Dan kami siapkan draft legalnya. Ya, segera saya juga yang cepat juga terhadap tim kami, mungkin dari Pak Dedi. Tim teknis kami siap ke lapangan. Sampai jumpa pada sesi verifikasinya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, di sesi selanjutnya di sini saya posisi sebagai mediator dalam program ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah hadir. Tujuan sesi singkat ini adalah untuk mencari titik temu praktis untuk meredakan sengketa dan memetakan langkah lanjut. Semua pernyataan bersifat privilege, bersifat rahasia, dan tidak dianggap pengakuan. Saat bicara bergantian, bahasa tetap profesional. Setuju? Ya, itu saya Setuju. setuju. Siap. Agenda ringkasnya berarti yang pertama ada pernyataan pembuka, kemudian penyamaan isu, fokus ke isu utama, pengembangan opsi, lalu rumusan aksi. Oke, baik langsung bisa dimulai untuk Pak Budi. Pak Budi, bagaimana Pak? Oke. Kami meminta penonton eskalasi terbatas data sisa pekerjaan setelah perpanjangan serta pelunasan pekerjaan tambah yang berdasarkan instruksi tertulis yang dimana voting overlay batu data gawar yang mencintai. Ada juga disrupsi di lapangan yang memicu biaya. Kami siap buka data tersebut, Pak. Siap ini Pak. Di posisi kami ini kan termasuk review dari kontrak ada adendumnya kan Pak. Untuk adendumnya ini kita 02 hingga 03 itu Pak. Jadi adanya klausul serta ada suatu pembatasan ini berkait dengan eskalasi, yang artinya di sebagian pekerjaan atas tambah telah diakomodasikan, lalu di sebagian lain itu perlu dapat diverifikasi kembali Pak. Jadi serah terima akhir itu belum dilaksanakan ya, karena adanya daftar pemeliharaan dari saya ini belum diselesaikan. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi saya tangkap ada 3 klaster ya. Yang pertama eskalasi, kemudian pekerjaan tambah, Iya. kemudian serah terima akhir. Oke. Di sasaran 20 menit ini yang pertama rangka eskalasi parsial yang terukur. Kemudian yang kedua mekanisme cepat dan audit pekerjaan tambah. Kemudian rencana panstis menuju serah terima akhir. Sepakat fokus 3 ini? Sepakat. Oke, siap. Untuk Klausul kontrak yang mencantumkan pembatasan kalau dibuka peluang untuk formula dan batas, kami tidak ingin menghambat pekerjaan sebelum cut-off. Formula kami usul memakai indeks resmi full dan upah berbasis volume sisa yang berdokumentasi. Awal-awal skema kan berikan 50% kompensasi bila deviasi X bila deviasi X persen terus macam itu pasca cut-off serta total 2% dari nilai sisa. Lalu bagaimana untuk Pak Budi itu Pak? Terkait itu? Oke, dari kami menyanggupi asal tinggal cut off, tanggal cut off-nya dan cap dibahas setelah perhitungan awal agar tidak memotong kebutuhan ini. baik,
Jadi saya rangkum ya. Sepakat prinsip eskalasi parsial, memakai indeks full dan labor skema 50 serta 70 Ya. fokus major items pasca cut off cap dibahas setelah kalkulasi awal. Untuk terkait ini berapa Bapak? Pin. Baik, lanjutkan. Satu. Apa Pak? 19.104. Dari kami voting untuk menstabilkan tanah menurun. Offline Bermix dibantu dana sesuai instruksi pada tanggal 26 April. Overhaul dan supply berdasarkan perintah lapangan. Dokumen set instruction, photo progress, notulen WTM dan korrespondensi. Ini Pak, dari sebagian yang kita menyinggung adendum 03 ini Pak, itu ada sebagian telah diakomodasikan begitu Pak. Jadi ya saya harap yang di luar adendum itu perlu dapat diverifikasi kembali terhadap dokumen serta volume pekerjaannya gitu Pak. Tambahkan Iya. timeline di sumber yang berdampak ke waktu atau biaya yang korelasikan ke baseline CPM. Ini. Baik, kami siapkan matriks event sampai dampak waktu dan juga sampai dampak biaya plus bukti pengukuran. Usul join audit 3 hari kerja, cek dokumen, plus survei singkat lokasi, khususnya Bukadar dan STA 91 plus 983. Baik, berarti saya catat ya, join audit ini 3 hari untuk pekerjaan tambah Ya. dan description yang diklaim. Untuk terkait ini Pak, terkait serah terima akhir dan punchline-nya itu tertahan ya karena adanya di perusahaan kami itu pemeliharaan tuntas Pak terhadap pekerjaan yang kami lakukan ini. Lalu bagaimana untuk terkait Pak Budi? Monggo Pak Budi. Dari kami itu akan siapkan panselis gabungan dan eksekusi selama 14 hari setelah disepakati. Ini. Setelah cost list close, kami jalankan pembayaran tertahan sesuai paket yang disepakati. Kesepakatannya yang baik. Jadi berita itu kan pasti kan dapat ditandatangani, berarti ditandatangani di antara dua belah pihak itu agar tidak mutlak ya. Baik, berarti kesimpulannya ada 3 majelis gabungan Iya. disusun 2 hari, Baik. pelaksanaan 14 hari, verifikasinya bersama, lalu pembayarannya tertahan diproses. Oke. Oke, siap. Lalu saya mau menawarkan rancangan paket. Yang pertama ini eskalasi parsial pada major items pasca cut off Iya. berbasis indeks full dan labor skema 50 hari 70 cap awal beberapa persen dari nilai sisa. Iya. Kemudian yang kedua, join audit 3 hari untuk pekerjaan tambah dan description yang berdokumen. Iya. Kemudian yang ketiga, majelis disusun 2 hari plus eksekusi 14 hari. Iya. Kemudian yang keempat ada pembayaran bertahap yang awalnya 40%, kemudian 40%-nya lagi di majelis plus, kemudian 20%-nya di saat serah terima akhir. Dari dokumen ya Pak ya. Ya, waiver terbatas untuk item yang telah dibayar. Ada masukan mungkin? Mungkin dari Pak Budi ada masukan atau Mas Namanya ada? Dari kami ya minta cap disesuaikan agar memadai saat mengerjakan foil. Itu bisa dipertimbangkan kembali sih Pak. Jadi kalau volume major items itu join survey-nya tuh terlalu ketat Pak. Begitu. Join survei bisa mulai besok. Iya. Kami bawa data asbesnya. Oke. Tambahkan klausul bahwa pembayaran salah satu mencakup item yang terus audit dokumen agar keuangan rapi. Ya, saya sepakat sih Ibu itu. Asal waiver-nya itu hanya melekat pada item yang benar-benar
bisa dibayarkan gitu. Oke, baik. Saya kunci ya. Berarti di hari yang pertama ini kita mulai join survei volume material items, join unfit dokumen pekerjaan tambah dan description. Kemudian nanti di hari ketiga kita serahkan hasil audit awal terus kalkulasi eskalasi parsial tahap pertama. Kemudian nanti di hari kelima ada finalisasi term sheet dan rencana pembayaran kita. Bagaimana? Betul tidak sepakat? Sepakat. Kami sepakat. Oke. Untuk tambahan mekanisme seleksi, jika ada perbedaan kurang lebih 5% pada hasil survei, kita aktifkan panel ini perwakilan kedua pihak plus konsultan pengawas untuk putusan angka 48 jam. Bagaimana? Setuju. Iya, saya sepakat setuju. Ya, setuju. Notulensi untuk Ibu mungkin ada perlunya notulensi Ibu Maya. Tentang notulensinya bagaimana Ibu? Konsultasi netral, yang bekerja sama negara, ahli, ketua tim, Iya. legal, beauty, teknis keuangan, permohonan, PT Agraria, bukti, project manager, sehari, legal, beauty, keuangan. Oh gitu. Untuk ini Bu, jadi kita simpulkan bahwasanya yang dapat disetujui itu join auditnya 3 hari ya Bu ya, untuk pekerjaan tambahan serta distribusi itu plus join survei volume itu dimulai besok Bu ya. Iya. Itu baru aja. Kita disepakati nih Bu atau Bapak sebagai mediator bahwasanya disetujui bahwa ibunya itu terbatas gitu. Artinya terbatas untuk item yang telah dibayarkan. Serta ketika panel mininya itu 48 jam bila adanya selisih di termin 5%-nya. Gitu nih. Dan prinsip nanti mediasinya akan saya kirim di sore hari ini. Jadi kita kasih para pihak. Oke, kita akhiri di sesi mediasi ini. Sebenarnya mau minta maaf apabila ada yang salah. Sampai jumpa. Siap. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Bu, terima kasih ya Bu. Selamat pagi. Pagi Pak. Maaf ya, tunggu ya. Baik, saya di sini sebagai konsiliator untuk menemani permasalahan di konsiliasi. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang hadir. Format hari ini saya lebih proaktif menyusun rekomendasi dan mengingat berdasarkan fakta dan praktik kewajaran proyek. Nah, harapan saya ada solusi yang bisa segera diputuskan manajemen masing-masing. Bagaimana? Yang kami siap Bapak, terkait kami berharap adanya suatu penajaman angka dan batasannya terhadap bangunan ini. Dan kami siap membawa berkas untuk memperjelas klaim. Siap. Jadi aturan singkatnya ini bicara bergiliran, rujuk dokumen saat menyebut angka dan seluruh pembahasan ini bersifat rahasia serta tanpa prasangka. Untuk Ibu Maya, catatan berjalan ya? Iya. Oke, baik. Saya rangkum ya. Jadi yang pertama ini ada eskalasi parsial pasca perpanjangan 39 hari. Kemudian yang kedua ada pekerjaan tambah dan description, routing, level pick, batu data, kemudian gotong royong, sheet file,
Kemudian yang ketiga adalah serah terima akhir tertahan akibat daftar pemeliharaan. Bagaimana? Dari kami itu benar Pak. Untuk voting ada set intention dan foto progres available batu data menindaklanjuti induksi pada tanggal 26 April 2005 kurang di STA 91 plus 963 sempat berisian perubahan lapangan. Lalu bagian ini Bang yang sudah tercantum dari adendum 02 sampai di 03 ini tidak dapat dipersoalkan. Nah, di luar itu kami berharap juga Pak, kami untuk meminta verifikasi terhadap volume sama dasar inklusinya. Gitu. Kami membawa asbuild, rekam kuantitas dan matriks event sampai dampak waktu dan juga biaya untuk disruptionnya Pak. Untuk eskalasi, kami menolak penyesuaian ini bila dalam suap ini sifatnya terbatas untuk majoritas pada sisa pekerjaan setelah ada perpajakan. Klausul tanpa eskalasi hal tersebut tetap menjadi rujukan karena itu setiap pelonggaran harus dibatasi tempat dan jam. Oke, baik. Berarti ini eskalasi parsialnya hanya pada masalah itu saja ya, yang dikerjakan setelah tanggal cut off di adendum 2 menggunakan indeks resmi untuk full dan upah. Nah, di deviasi kecil ini mendapatkan kompensasi rendah, deviasi besar nanti akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Bagaimana? Tolong ditegaskan tidak berlaku retroaktif ke pekerjaan sebelum cut-off. Oke, baik. Skema angka yang saya ajukan ini ada beberapa. Yang pertama, apabila deviasi terverifikasi kurang lebih berapa persen, nanti kompensasinya ini akan menjadi 50% dari selisih. Kemudian yang kedua, bila deviasi kurang lebih berapa persen, berlaku khusus major items pasca cut off. Kemudian yang keempat ada cap total berapa persen dari nilai sisa pekerjaan. Buat kami minta cap Y% plus 1% untuk antisipasi lonjakan full yang terekam periode tertentu Bapak. Kenaikan cap bisa dipertimbangkan jika formula dan periode kerja diverifikasi dalam joint survey. Bagaimana Pak Budi? Apakah joint survey bisa mulai besok pagi? Kami siap bawa log harian, alat dan daftar tenaga kerja. Bisa Pak, jadi dalam prinsip skema ini Pak, di antara 50% serta sampai 70%-nya itu cap Y% plus 1%-nya itu dapat kami setujui dan kami sepakati untuk sementara ini Pak. Jadi kita hanya menunggu hasil atas perhitungannya saja. Oke, baik. Selanjutnya kita ke penemuan yang kedua, yaitu pekerjaan tambahan. Tolong bisa disebutkan untuk item dasar induksi serta status bayar. Untuk Pak Budi mungkin bisa disebutkan di antara hasil. Untuk dari kami ya Pak ya, voting itu ada S1 foto injeksi dan hasil uji campuran. Available habit batu daftar ada SL pada tanggal 26 April 2005, pekerjaan pada tanggal 7 Mei sampai 2 Juni. Sisa pembayaran meliputi pembongkaran dan pembahasan. Pekerjaan sesuai kontrak termin tertentu belum terbayar. Set file pointer di masa pemeliharaan. Tapi Pak di sebagian sudah diaplikasikan itu telah diadendum di 03 Pak. Jadi yang di luar adendum untuk pembuktian SL-nya itu sebagai notulen atau gambar revisi dan rekap serta rekap volume bangunannya itu Pak. Baik, kami akan siapkan bundle per itemnya, SI, gambar, BA, foto progres, kuantitas, serta penjelasan biayanya. Untuk description kami minta timeline harian, korelasi dan baseline CPM
ada matriks atau event, ya kan? Dampak waktu dampak dalam biaya plus log hambatan terhadap alat beratnya ini Pak. Nah, perlu kami lengkapi tautan ke surat pengawas. Usulan kami Jorinal titik hari kerja fokus ke routing, bahan datar, STA 91 plus 983 dan cek level masa pemeliharaan. Audit mencakup cek dokumen plus inspeksi singkat saja. Saya sampaikan ini join audit ini berarti 3 hari ya. Mulai bisa dimulai besok. Kemudian item yang punya SI atau PA jelas dan volume terverifikasi ya. Kemudian dinyatakan eligible untuk pembayaran atau masuk paket kompensasi. Lalu bagaimana Pak untuk setelah terima akhir atau punchline jalur kilatnya ibaratnya kita? Jadi setelah terima akhir kekalahan itu ya karena masih dalam tahap ada daftar pemeliharaan yang adanya belum selesai gitu. Lalu bakal lagi itu Pak Budi bagaimana itu Pak? Untuk dari kami ya Mas. Pak, kami sanggupi panitia gabungan yang izin agar tidak ada tafsir baru. Kalau menurut saya ini, saya sarankan untuk yang pertama ini bisa dengan penyusunan majelis gabungan 2 hari. Iya. Kemudian yang kedua ini kita eksekusi 14 hari. Kemudian yang ketiga nanti akan verifikasi bersama. Yang keempat nanti setelah close atau proses pembayaran data ini dan rilis retensi sesuai paket. Dan kemudian yang kelima adalah apabila ada sengketa minor kuantitas yang kurang lebih dari 5% untuk cepat di lapangan lewat berita tertulis. Mohon ditegaskan pembayaran terutama berjalan bertahap menyesuaikan progres cost funds. Nanti skema pembayarannya saya sarankan 40% saja pasca verifikasi awal dokumen. Kemudian nanti 40%-nya setelah paslis terus serta 20% nanti saat serah terima akhir. Oke, siap kami patuhi Pak untuk teman-teman dokumentasi mungkin dari Bapak yang perlu ada saran-sarannya saya akan penuhi dari saran tersebut. Menurut saya, tampilkan lampiran foto, geotek, hasil uji bila relevan, dan tanda tangan pengawas. Semua tersedia Pak. Kami bawa template daftar titiknya. Baik. Nanti saya rekomendasi mengingat saya untuk dikeluarkan ke konsinyasi nanti. Itu apa saja Pak terhadap paketnya itu Pak? Eskalasi parsialnya itu Pak, ngejar item serta pasca kapal itu ada apa saja Pak? Mungkin dari Bapak. Oke baik. Kemudian yang pertama nanti ada formula pakai indeks resmi full dan upah. Kemudian nanti yang kedua ada skema bertingkat 50%. Iya. Kemudian yang ketiga ada berlaku khusus sisa pekerjaan setelah tanggal cut-off di akhir bulan kedua. Oke, kemudian selanjutnya kap total sepakati persen plus 1% dari nilai sisa pekerjaan. Kemudian ada join audit 3 hari untuk routing, overlay, kemudian overlay kode data, kemudian gotong royong, sheet file, dan kejadian disruption berdokumen. Kemudian nanti ada item yang punya SI atau OPA dan volume terverifikasi dinyatakan eligible untuk dibayar atau diakomodasi. Kemudian apabila selisih volume ini kurang lebih dari 5%, kita aktifkan panel mini 48 jam. Kemudian paslis nanti kita susun 2 hari, eksekusi 14 hari, nanti kita verifikasinya bersama. Kemudian ada rilis retensi pasca handover final. Kemudian ada waiver nanti terbatas ya untuk item yang sudah dibayar ini tidak mematikan hak atas item yang belum kita sepakati. Bagaimana? Ya itu menurut saya itu paketnya realistis juga Pak dan untuk berkaitan dengan proyek yang kami akan buat di situ. Saya sepakat. Ya. Nanti mohon konfirmasinya ya nanti yang pertama survei dan join audit mulai besok. Kemudian draft term sheet beredar H+1 untuk komentar. Kemudian nanti yang
yang ketiga adalah target paraf harus 3. Ya, Ya, oke. saya sepakat itu. Saya setuju. Lalu Kami siapkan waiver terbatas khusus untuk item yang dibayar dan bersama. Tim teknis lapangan siap. Mohon daftar lokasi prioritas. Siap, akan kami kirim daftar prioritasnya malam ini. lalu untuk upaya itu sebagai referensi ini bagaimana menurut Skema asuransi 50/70% dengan cap Y plus 1% join auto 3 hari, bonus list 2 sampai 14 hari, pembayaran 40/40/20. Iya. Panel mini 48 jam, waiver terbatas, draft, prinsip H+1. Nah itu perlu dicatat kembali Bu. Jadi kita siap untuk mengeksekusi untuk habisnya dari 2 plus 14 hari. Jadi saya berharap itu berjalan untuk dalam tahap pembayaran. Ini bagaimana? Baik, saya tambahkan lagi. Siap. Dari kami sudah disampaikan. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Sesi konsiliasi ini saya tutup. Saya harap sudah dijelaskan pada fungsi agar proyek dan administrasi ini benar cepat bersih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Ada yang bisa kami bantu? Bisa Pak, terkait ini Pak, kami dari PT Jaya Logistik ingin mendaftarkan tuntutan lab jasa terhadap kita bisnis kami Pak. Mohon dulu. Oke. Baik Bapak, apakah Bapak sudah membuat surat permohonan arbitrasi secara tertulis? Sudah Pak, kami sudah buatkan siapkan surat permohonan berikut yang sengketa, salinan perjanjian kerja dan dokumen pendukungnya Pak. Baik Bapak, silakan mengisi formulir pendaftaran perkara arbitrasi terlebih dahulu. Setelah itu Bapak menuju ke meja petugas. Untuk pajak petugasnya di sebelah mana ya Pak? Sebelah sana Pak, mohon dituju Pak. Siap Pak. Silakan kami bertugas lagi Pak. Siap. Makasih ya Pak. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih ya Ya, Pak. selamat pagi. Sibuk nggak Pak? Oh enggak, ini lagi free kok ini. Oke. Perkenalkan dong Pak, nama saya Reza. Saya petugas pendaftaran perkara arbitrase. Bapak dari PT mana? PT Logistik Bro. PT Logistik. Oke. Baik. Boleh saya lihat formulirnya dulu Pak? Iya Bapak. Ini berkasnya ini sudah lengkap. Sudah ada. Terus ini teman-teman juga sudah ada. Oke, sudah lengkap semua. Sejauh ini berkasnya sudah lengkap. Bapak, saya jelaskan dulu ya terkait secara garis besar ini biaya yang timbul pada awal pendaftaran ini adalah biaya tetap yang dibayarkan saat mengajukan permohonan arbitrase. Besarannya ini sesuai dengan ketentuan lembaga arbitrase kami, Bapak. Uang muka, biaya arbitrase atau biaya administrasi awal. Nominal besarnya dihitung berdasarkan nilai klaim Bapak yaitu 30 miliar. Oke, siap Pak. Oke. Nah, uang muka ini nanti dipergunakan untuk honorarium arbiter, biaya
administrasi sekretariat, kemudian biaya pemanggilan para pihak, kemudian biaya notulen dan persidangan. Nah, terus ada biaya lain yang terkait penyelenggaraan sidang dan biaya lain-lain. Nah, untuk saat ini yang harus Bapak lakukan adalah agar perkara ini bisa terdaftar secara resmi, harus mengisi formulir. Ini kan sudah tadi, terus menyerahkan berkas juga sudah. Kemudian membayar biaya pendaftaran, ditambah uang muka, biaya administrasi di bagian keuangan. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembayaran, kami akan memberikan tanda terima pendaftaran perkara arbitrase, menerbitkan nomor registrasi perkara. Nah, nanti setelah itu kami proses lebih lanjut untuk menunjukkan arbiter dan pemanggilan pemohon. Siap. Oke, baik. Bapak, berdasarkan nilai tuntutan 30 miliar ini, sistem kami menghitung bahwa biaya pendaftaran ada beberapa, kemudian ada uang muka biaya administrasi dan arbitrase, misalnya ada berapa, sehingga total sementara yang perlu dibayarkan pada tahap awal adalah sekian. Nah, selanjutnya kami akan membuatkan invoice atau tagihan resmi atas nama PT Jaya Logistik. Siap. Untuk pembayaran dapat dilakukan secara tunai di loket keuangan atau melalui transfer bank ke rekening resmi lembaga arbitrase dengan mencantumkan nama perkara dan nama para pihak. Baik, apakah kami bisa langsung membayar ini? Apakah lewat transfer bisa nggak Pak? Tentu bisa. Kami bisa mengirimkan lembar tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan keterangan pembayaran. Setelah Bapak melakukan transfer, nanti kami akan mengirim bukti transfer ke email sekretariat kami atau serahkan langsung ke loket keuangan. Nah, ini invoice dari rincian biaya awal Bapak. Untuk sementara kami akan tahan dulu berkas pendaftaran di sistem sampai pembayaran kami terima. Setelah pembayaran, status perkara akan berubah menjadi terdaftar dan Bapak akan memperoleh nomor perkara resmi. Oke, siap Pak. Oke. Jadi saya ambil dulu ya berkasnya Pak. Iya, Oke Pak. Siap. Oke, terima kasih ya Pak. Siap, ya. Sebelumnya mau tanya untuk petugas keuangan ini Kalau berkas keuangan di sini Bapak. Nah, terima kasih siap. ya Pak. Oke, siap. Selamat pagi, Oke, Pak. selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Kami dari PT Logistik Oke. ingin menanyakan Pak. Iya. Dan kami bisa bantu Bapak? Bisa Bapak? Oke. Boleh duduk dulu nggak Pak? Boleh Bapak. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Sebelumnya mau menanyakan untuk petugas keuangan sebelumnya Bapak. Oh, kan sekolah di sebelah sini Bapak. Oke. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Oke, selamat pagi. Ini Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Apa ada yang bisa dibantu Pak? Kami dari PT Logistik ingin membayar keuangan Bapak terkait PT Logistik saya. Oke baik Bapak, saya cek terlebih dahulu nih Pak. Silakan duduk. Oke Bapak. Nah, ini kan dari totalnya 30 miliar Pak ya? Iya Bapak, benar sekali. Oke, ini saya cek terlebih dahulu. Ini yang ada masuk Pak. Jadi di sistem kami total yang harus dibayarkan itu sesuai invoice ya Pak ya? Oh iya benar Pak. Oke, itu dari Bapak Zaidan ya? Iya. Oke. Bapak akan melakukan pembayaran dengan cara apa Pak? Kami akan menggunakan transfer ke bank Pak. Dan ini sudah kami lakukan dari kantor. Ini bukti transfernya Bapak. Oh iya. Boleh saya cek terlebih dahulu Pak? Boleh Bapak. Sesuai sama nominal ya Pak ya? Siap. Oke. Siap. Baik Pak, saya cek terlebih dahulu untuk terkait mutasi rekening kami. Jadi mohon tunggu sekedap lagi, sebentar. Oke siap Bapak. Saya tunggu Bapak. Ini. Ini udah masuk Bapak. Jadi baik Pak, dana sejumlah 30 miliar ini sudah masuk ke rekening kami. Lalu dengan demikian
dalam tahap pembayaran biaya pendaftaran hingga uang muka administrasi itu telah lunas Bapak. Oke. Itu saya cek. Nah, ini tanda terima pembayaran resmi dari lembaga kami Bapak, mohon dicek kembali. Boleh saya cek dulu Bapak? Enggak. Benar Bapak, sesuai dengan yang saya kirim Bapak kami nanti. Sesuai ya Pak ya, Sesuai. ini atas dari PT Jaya Logistik. Benar Dari sekali, kami, Bapak. Di- melawan ke PT Abadi Laju Energi Siap. pihak termohon. Iya. Lalu jenis biaya pendaftaran dan memuka biaya administrasi arbitrase itu sejumlah 30 miliar. Lalu perlu diketahui pada tanggal pembayaran itu Bapak di tanggal 10 September 2024 nih. Iya. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Baik. Oke, salinan tanda terima ini juga akan kami kirimkan melalui email perusahaannya Bapak. Jadi harap dicek kembali ke petugas pendaftaran. Beliau akan melanjutkan proses penomoran perkara dan tahap berikutnya Bapak. Oke, siap Bapak. Kalau begitu mungkin dari ke petugas pendaftarannya langsung Bapak. Oke, siap. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya terima kasih ya Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oh, selamat pagi Bapak. Ya, silakan duduk lagi Bapak. Gimana Pak? Sudah ke petugas keuangan itu? Sudah Bapak. Oke, sudah ya berarti ya. Baik, boleh saya cek dulu tadi kwitansi pembayarannya? Ini Bapak. Di dalam sini Bapak. Oke, Isi ya. siap. Nanti ditunggu di email ya Pak ya, terkait apa? Kwitansinya. Oke, sudah lengkap ini. Siap Bapak. Baik, pembayar sudah terkonfirmasi di sistem. Oke, baik. Pembayaran ini saya tadi kan sudah mengecek kwitansinya. Nah, pembayaran sudah terkonfirmasi di sistem kami. Nah, dengan demikian perkara Bapak ini resmi terdaftar di lembaga administrasi. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Nah, untuk perkara ini lembaga kami menetapkan nomor perkara 45066 garing 7 garing ARB Bani garing 2004. Mulai hari ini seluruh surat menyurat terkait perkara ini mohon mendapatkan nomor perkara 45066 garing 7 garing ARB Bani garing 2024. Nah, untuk selanjutnya kami akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada termohon. Siapa termohonnya? PT mana nih? PT Jaya Logistik PT Bapak. Jaya Logistik. Ya, lembaga akan merujuk atau terduga sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Nah, Oke. Ya. setelah arbiter ditunjuk dan menerima penugasan, sekretariat akan mengatur jadwal. Nanti akan mengatur jadwal terkait sidang pertama. Oke. Yang agendanya biasanya awalnya melakukan pembukaan dan pemaparan kasus oleh pemohon, sebagaimana nanti terjamin pada notulen di sidang Bapak nanti. Oke. Nah, selanjutnya untuk panggilan sidang kami akan sampaikan kepada pemohon dan termohon lengkap dengan tanggal, kemudian jamnya, serta tempat persidangannya nanti kami infokan di mana tempatnya. Oke. Baik, jadi gini ya Pak. Apakah saya mulai menunggu panggilan sidang pertama ya Pak? Oh iya, betul. Namun Untuk lamanya berapa Pak? nah, untuk lamanya ini nanti saya infokan lagi ya, terkait waktu dan tempatnya nanti kami infokan lagi. Nah, selain itu di kemudian dari Bapak apabila diperlukan tambahan uang muka biaya arbitrase karena mungkin ada perkembangan proses persidangan, sekretariat akan menyampaikan pemberitahuannya secara resmi. Nanti akan diberi info juga terkait pembayaran apabila ada uang tambahan muka. Oke.
Baik, udah apa ada yang ditanyakan lagi terkait pendaftaran ini? Baik, kami sangat mengerti Bapak. Terima kasih atas penjelasan lengkap dari ditunggu panggilan kita. Iya, nanti Bapak tunggu, nanti kami infokan di lewat email. Oke, siap. Oke, Seminggu ya Bapak? Ya, nanti kan seminggu, nanti ditunggu lah pokoknya seminggu nanti di Baik Bapak, saya tunggu informasi lanjutnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, saya tunggu informasi lebih lanjutnya ya Pak. Oke, siap. Oke. Nanti kami infokan lewat email. Oke, Bapak tunggu. Oke, Siap. siap. Terima kasih ya Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Selamat pagi, Jadi, Pak. selamat pagi. Terima kasih. Action. Selamat pagi Bapak. Pada hari ini, Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, sidang sengketa perdata bisnis perihal dan prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon melawan PT Abadi Laju Energi sebagai termohon. Perkara ini berkaitan dengan tuntutan ganti rugi material sebesar 30 miliar rupiah akibat administrasi termohon dalam kewajiban pengangkutan batu bara berdasarkan perjanjian kerja nomor 03 PT Jalan Ale PPAM 2020 tertanggal 20 Maret 2020 dengan nomor perkara 45066 9 ARB Bani 2024 akan dibuka oleh arbiter tunggal. Oke, sidang sengketa prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon melawan PT Abdi Laju Energi sebagai termohon dengan tuntutan ganti rugi material sebesar 30 miliar rupiah akibat berprestasi dalam kewajiban pengakuan batu bara berdasarkan perjanjian kerja nomor 003 garing PT JL PT ALE garing PPAM garing 2020 tertanggal 20 Maret 2020. Saya menyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pemohon dan termohon dipersilakan menyerahkan identitas, surat izin beracara dan surat kuasa apabila Anda ditunjuk oleh perusahaan sebagai perwakilan untuk menyelesaikan sengketa ini. Iya Pak. Baik, sebelumnya para pihak ini merupakan direktur untuk mewakili perusahaan untuk menyelesaikan sengketa ini ya. Baik Bapak. Benar Bapak. Baik, untuk memudahkan persidangan, saya ingin memanggil Anda, saudara pemohon dan termohon. Apakah saudara pemohon dan termohon sudah yakin akan menyelesaikan sengketa prestasi ini melalui arbitrase? Yakin. Saya yakin yang mulia. Oke. Kenapa saudara pemohon dan termohon lebih memilih jalur penyelesaian sengketa secara arbitrase? Jadi gini yang mulia, dari kami pada kontrak perjanjian kami para pihak sepakat langsung memilih penyelesaian secara arbiter yang mulia. Nah, gini ya yang mulia. Jadi kami itu sebelumnya itu sudah sepakat yang mulia. Tetapi ada sengketa lain. Nah, kami akan memilih jalur penyelesaian itu secara arbitrase daripada melalui litigasi yang mulia. Karena kami itu termasuk dari perusahaan yang besar. Ya, yang kita ingin mengatasnamakan atas perusahaan tersebut itu kami tercemar yang mulia. Akhirnya ini berdampak di masyarakat sehingga dari PT kami ini
terjun gitu loh. Baik. Sebelumnya saya ingin menawarkan upaya perdamaian kepada para pihak. Bagaimana dengan pihak pemohon terlebih dahulu? Kita yang mulia, kami ingin tetap melanjutkan persidangan ini yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Nah, gini yang mulia sebelumnya kita kan kami ingin tetap untuk melanjutkan atas persidangan ini yang mulia. Jadi untuk jalan tengahnya itu seperti apa, lalu saya kesulitan dari hal itu yang mulia, maka saya harapkan untuk panjenengan untuk bisa menyelesaikan serta menggaris menengahi dari permasalahan di antara kita ini. Sponsor pemohon. Baik kalau begitu kan, baik kalau begitu saya. Loh, sampai harus jelaskan aku. Baik, kalau begitu saya ingin saudara pemohon memaparkan sengketa yang terjadi. Oke. Izin yang mulia, sengketa ini bermula ketika kami PT Jaya Logistik menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian bisnis dengan PT Abadi Laju Energi. Salah satunya tersebut perusahaan jasa angkutan laut terkemuka di Indonesia. Perjanjian tersebut berfokus pada alih muat batu bara dari Kalimantan ke Pulau Jawa yang menjadi bagian penting dari operasi logistik kami. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi pembangkit listrik, perjanjian ini telah resmi kami tandatangani bersama pihak ALE pada tanggal 20 Maret 2020. Namun setelah berjalan 4 tahun, PT Abadi Laju Energi melakukan investasi terkait keterlambatan pengiriman batu bara. Berdasarkan perjanjian, pengiriman seharusnya dilakukan setiap bulan dan tidak boleh melebihi pada tanggal 2 bulan tersebut. Namun kami mendapati keterlambatan ini berulang kali yang mulia. Ketika kami meminta konfirmasi kepada pihak ALE mengenai keterlambatan tersebut, alasan yang mereka sampaikan justru tidak jelas yang mulia dan terkesan berbelit-belit. Mereka tidak memberikan penjelasan yang konkret terkait kendala yang sedang mereka alami yang mulia. Sehingga situasi ini semakin memperumit upaya kami untuk menjaga kelancaran operasi logistik dan memenuhi kebutuhan pasokan energi sesuai taktik yang mulia. Baik, silakan kembali. Siap, terima kasih yang mulia. Selanjutnya saya ingin mengajukan 3 pertanyaan kepada saudara pemohon. Iya, saya yang mulia. Yang pertama ya, di dalam perjanjian yang dibuat para pihak, apakah ada pasal atau klausul dalam perjanjian yang secara spesifik mengatur jadwal pengiriman batu bara? Yang kedua, sejak kapan termohon mulai melakukan keterlambatan pengiriman itu? Dan yang ketiga, apakah Anda telah memberikan peringatan resmi kepada termohon? Silakan dijawab. Begini yang mulia. Jadi yang mulia ini memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama itu saya menjelaskan. Yang artinya yang pertama adalah yang mulia, di dalam perjanjian itu kita buat terdapat suatu klausul. Yang artinya dalam perjanjian yang menyebutkan bahwasannya dari pihak termohon saya ini itu wajib mengirimkan batu bara setiap bulannya dengan batas akhir pengiriman pada saat tanggal 2 di setiap bulannya. Lalu yang mulia yang saya jawabkan dari nomor 2 itu adalah adanya suatu keterlambatan mulai terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, yaitu 1 bulan setelah kita bermitra, artinya kita kerjasama pada saat kita dimulai. Lalu yang ketiga yang mulia, sebelumnya itu kami telah mengirimkan 3 kali peringatan terhadap pemohon. Jadi secara resmi itu melalui surat yang tertulis, maka dengan cara itu kita akan sah secara perdata. Lalu pada bulan Februari, pada bulan April, pada bulan Juni tahun 2024 yang mulia, itu
itu namun respon yang kami terima itu tidak memadai serta cenderung tidak memberikan solusi yang konkret. Begitu yang mulia. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan kasus yang telah termohon sampaikan ya. Untuk selanjutnya, apakah termohon sudah siap menyampaikan pembelaan dari jawabannya? Ya, saya siap yang mulia. Tapi kami mohon waktu 2 minggu itu untuk mempersiapkan jawaban dan pembelaan yang mulia. Izin ya, kami harap berikan waktu 2 minggu untuk mempersiapkan atas jawaban dan pembelaan yang mulia. Oke, baik. Kami beri waktu 2 minggu ya, atau 14 hari untuk mempersiapkan jawaban dan pembelaan. Natulen, untuk 2 minggu dari sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 5 November 2024 yang mulia. Oke, baik. Pada tanggal 5 November 2025 sidang akan dilanjutkan dengan agenda jawab juga pembelaan dari termohon ya. Dan untuk hari ini sidang dinyatakan tertutup. Sidang hari ini ditutup dengan pemaparan kasus yang disampaikan oleh pemohon. Sidang dibuka lagi pada tanggal 5 November 2024 yang akan dilanjutkan dengan agenda jawaban dan pembelaan oleh termohon. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi. Silakan duduk. Sidang kedua, jawaban dan pembelaan oleh termohon. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024, sidang sengketa perdata bisnis perihal waris prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai permohon melawan PT Abadi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45060-9-ARB Bani -2024 yang akan dibuka oleh arbiter tunggal dengan agenda pembacaan jawaban dan pembelaan oleh termohon. Baik, sidang sengketa data bisnis perihal waris prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon melawan PT Abdi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45066-7-ARB sampai Bani -2024 dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada termohon, apakah sudah siap menyampaikan jawaban dan pembelaannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan sambil berdiri ya. Ya, kami siap yang mulia untuk mengatasnamakan PT saya terhadap gugatan ini atas arbitrase untuk cara penyelesaiannya yang mulia. Baik, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Untuk saudara pemohon, apakah saudara akan mengajukan replik atas jawaban termohon? Tidak yang mulia, kami akan menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya yang mulia. Oke, baik. Untuk berapa waktu yang dibutuhkan saudara pemohon untuk menghadirkan saksinya? Dari kami minta waktu sekitar 2 minggu yang mulia. Oke. Dikarenakan saksi yang akan kami hadirkan untuk beberapa hari ke depan masih agak urusan dengan negeri yang mulia. Baik, untuk 2 minggu ya. Kami akan berikan 2 minggu atau 14 hari untuk mempersilahkan bagi termohon dan pemohon mempersiapkan ahli yang akan menyampaikan kesaksiannya. Notulen 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 19 November yang mulia. Tanggal 19 November. Baik. Pada tanggal 19 November 2024 sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemberian saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon, dan untuk hari ini sidang dinyatakan tertutup. Sidang hari ini ditutup dengan jawaban dan pembelaan yang disampaikan oleh termohon. Sidang dibuka
dibuka lagi pada 19 November 2024 yang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon. Bagi yang mulia, Sidang ketiga pemeriksaan alat bukti dan saksi. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 November 2024, sidang sengketa perdata bisnis perihal loss prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon melawan PT Abadi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45066 KRB Bani 2024 yang akan dibuka oleh arbiter tunggal dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pemohon. Sidang sengketa perdata bisnis perihal prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon ya melawan PT Abdi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45006/7 ARB Bani sampai 2024 ya dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah melakukan upaya perdamaian sebelumnya? Kita yang mulia, kami akan tetap melanjutkan persidangan yang mulia. Baik, tetap melanjutkan persidangan ya. Untuk saudara pemohon, apakah saudara siap menghadapi? Baik, apakah dari pihak pemohon sudah melakukan upaya perdamaian sebelumnya? Kita yang mulia, kami akan tetap melanjutkan persidangan ini yang mulia. Oke, untuk termohon, apakah sudah melakukan upaya perdamaian sebelumnya? baik yang mulia, jadi kita sudah siap untuk menghadirkan satu saksi yang mulia. Baik, untuk termohon, apakah sudah melakukan upaya perdamaian sebelumnya? Tidak yang mulia, justru kami akan tetap lanjutkan di persidangan berikutnya. Oke, baik. Untuk saudara pemohon, apakah saudara siap menghadirkan saksi yang diperiksa dan berapa saksi yang diajukan? Oh iya yang mulia, saya siap menghadirkan saksi. Kebetulan dari PT saya dan saya selaku direkturnya, dan saya akan memanggilkan saksi tersebut. Oke, silakan. Oke, siap. Itu dari saksi yang mulia. Oke, baik, silakan duduk. Sebelumnya itu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Untuk nama saudara, Nama saya Edmund Reza Irwansyah. untuk umur, Umur 21 tahun yang mulia. oke, untuk pekerjaannya, Pekerjaan saya sebagai manajer operasional PT Jaya Logistik. untuk tempat tinggal, Untuk tempat tinggal saya berada di Jalan Sumowaru nomor 46. agama, Agama Islam. apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah sehat yang mulia. Alhamdulillah. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu ya. Siap. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi bersedia? Siap bersedia yang mulia. Baik, silakan untuk juru sumpah dimohon untuk menampakkan diri dan saksi silakan berdiri. Baik, silakan untuk kepada juru sumpah dimohon untuk menampakkan diri dan untuk saksi silakan berdiri.
Baik, untuk saksi ikuti kata-kata saya saat saya mengucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Tuh. Baik, untuk saudara saksi ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang benar tidak lain yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang tidak sebenarnya. Baik, silakan duduk. Untuk saudara saksi, saudara sudah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara ya. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Siap mengerti. Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara pemohon? Baik, saya kenal yang mulia. Kebetulan saya adalah manajer operasional PT Jaya Logistik. Akan tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengan saudara pemohon. Apakah saudara kenal dengan termohon dan apakah saudara memiliki hubungan keluarga? Kenal yang mulia, tetapi saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan termohon juga. Baik, berapa lama saudara menjabat sebagai manajer operasional di PT Jaya Logistik? Saya sudah menjabat sekitar 5 tahun. 5 tahun yang mulia. Apakah saudara ketahui tentang sengketa ini? Baik, posisi saya adalah manajer operasional di PT Jaya Logistik. Tugas saya adalah memastikan bahwa seluruh proses pengangkutan yang dilaksanakan oleh PT Jaya Logistik sudah sesuai dengan jadwal dan standar operasional yang telah ditetapkan. Nah, dalam perkara ini saya secara langsung terlibat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat di Kalimantan hingga pelabuhan bongkar di Jawa untuk PT Abadi Laju Energi. Nah, pengangkutan ini berdasarkan dengan adanya kontrak kerjasama yang mana pengiriman batu bara yang telah disepakati dengan perusahaan PT ALE. Setiap keterlambatan biasanya dikonfirmasi terlebih dahulu oleh PT ALE. Nah, tetapi pada bulan Februari kemarin, tepatnya bulan Februari, kemudian April dan Juni 2024, PT ALE ini tidak memberikan keterangan apapun yang mulia terkait dengan mengirim kapal untuk mengangkut batu bara di Kalimantan ke Pulau Jawa. Nah, dan pada saat itu juga kami telah mengirimkan 3 kali peringatan resmi melalui surat tertulis. Nah, tetapi respon dari PT ALE ini tidak memadai dan cenderung tidak memberikan solusi yang konkret. Begitu yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ya, apakah saudara termohon ingin menanggapi hal yang disampaikan oleh saksi pemohon? Terima kasih yang mulia sudah menyempatkan waktu untuk saya berbicara atau berpendapat. Bahwasannya kami menegaskan dalam pernyataan permohonan terkait dalam pengiriman 3 surat resmi itu pada bulan Februari, pada bulan April, dan pada saat di bulan Juni tahun 2024 yang mulia. Yang itu tidak terdasar hingga saat ini di pihak kami itu tidak pernah menerima atas surat-surat tersebut. Nah, baik secara fisik maupun melalui saluran resmi komunikasi yang lainnya yang berupa dari software dan lain-lain. Tapi tidak memiliki dasar yang fakta. Kami juga ingin mengajukan beberapa bukti hingga berupa foto kapal yang sedang kita perbaiki yang mulia. Baik, untuk pemohon, apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung pernyataan bahwa surat-surat tersebut telah dikirimkan? Jadi ini yang mulia, kami memiliki bukti lengkap berupa salinan surat-surat resmi yang kami kirimkan yang mulia, beserta
bukti tanda terima pengiriman dari jasa ekspedisi yang digunakan. Dokumen ini telah kami lampirkan dalam berkas perkara dan siap kami tunjukkan kepada Yang Mulia untuk lebih lanjut. Baik, ini adalah bukti pengiriman ya. Surat dengan detail tanggal pengiriman, alamat tujuan, dan tanda terima dari jasa ekspedisi. Termohon, apakah memiliki tanggapan terhadap bukti ini? Nah, begini Yang Mulia, kami itu tidak memiliki bukti langsung yang diberikan oleh pemohon tadi. Nah, kami itu menunjukkan bahwa surat-surat tersebut itu tidak diterima oleh kami. Namun kami pun punya bukti foto kapal yang sedang diperbaiki, yang sedang dimodifikasi. Hingga Yang Mulia, kami akan menunjukkan atas menunjukkan bukti-bukti ke jenengan ini. Di sini Yang Mulia. Baik, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, surat-surat resmi tersebut memang dikirimkan sesuai prosedur ya, dan diterima oleh pihak ekspedisi yang bertanggung jawab. Termohon belum Aku belum mau kok becet. Jadi gini Yang Mulia, termohon hanya memberikan bukti foto saja Yang Mulia, yang menurut kami itu bisa dimanipulasi, dan termohon juga tidak menghadirkan saksi sebagai penguat bukti foto tersebut. Sebaliknya, kami telah menyediakan bukti lengkap berupa dokumen pengiriman dan tanda terima yang menguatkan klaim kami dan juga menghadirkan saksi. Kami menilai pernyataan termohon cenderung bersifat asumtif dan tidak didukung oleh fakta Yang Mulia. Jadi gitu ya. Tidak bisa kan, saya kan sudah memberikan bukti ke Yang Mulia ini. Kan itu cuma foto. Kan foto termasuk dari bukti itu. Lalu bagaimana tuh jalan keluarnya? Coba gitu. Selamat pagi ya Pak. Siap, saksi ya Pak. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Silakan duduk. Baik, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Siap, Yang Mulia. Nama saudara, Nama saya Muhammad Syarif Panca, umur, umur 38 tahun, pekerjaan, pekerjaan sebagai manajer operasional PT Jaya Logistik, tempat tinggal, tempat tinggal di Jalan Sumowaru nomor 4. untuk agama. Agama Islam. Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Alhamdulillah sehat. Untuk saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Siap, bersedia Yang Mulia. Silakan untuk juru sumpah dimohon untuk merapatkan diri dan saksi silakan berdiri. Baik, untuk saksi ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, untuk saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara ya, maka saudara wajib memberikan keterangan jujur dan yang sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Siap, mengerti Yang Mulia. Kok ini? Baik, apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan saudara pemohon? Saya kenal Yang Mulia, saya adalah manajer operasional PT Jaya Logistik.
saudara menjabat sebagai manajer operasional di PT Jaya Logistik itu? Saya sudah sekitar 5 tahun menjabat sebagai manajer operasional di PT Jaya Logistik. Apa yang saudara ketahui tentang sengketa ini? Baik, sebelumnya saya adalah sebagai manajer operasional PT Jaya Logistik. Tugas saya adalah memastikan seluruh tahapan atau proses pengangkutan yang dilaksanakan oleh PT Jaya Logistik harus sudah sesuai dengan jadwal dan standar operasional yang telah ditetapkan. Nah, dalam perkara ini saya secara langsung terlibat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas pengangkutan batu bara dari pelabuhan Merak di Kalimantan hingga pelabuhan Bongkar di Jawa untuk PT Abadi Laju Energi. Nah, pengangkutan ini berdasarkan dengan adanya kontrak kerjasama yang mana pengiriman batu bara yang telah disepakati dengan perusahaan PT ALE, setiap keterlambatan biasanya dikonfirmasi terlebih dahulu oleh PT ALE. Nah, akan tetapi pada bulan Februari, April dan Juni 2024 PT ALE ini tidak memberikan keterangan apapun yang terkait dengan mengirim kapal untuk mengangkut batu bara di Kalimantan ke Pulau Jawa. Nah, pada saat itu kami telah mengirimkan 3 kali peringatan resmi melalui surat secara tertulis. Nah, akan tapi respon dari yang kami terima ini tidak memadai dan cenderung tidak memberikan solusi yang konkret. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, apakah saudara termohon ingin menanggapi hal yang disampaikan oleh saksi pemohon? Ya, begini yang mulia. Terima kasih sebelumnya yang mulia sudah memberikan kesempatan untuk saya bahwasanya kami itu ingin menegaskan bahwa dalam pernyataan untuk pemohon terkait pengiriman 3 surat itu resmi pada bulan Februari, April dan Juni di tahun 2024 yang mulia, dan tidak berdasar pada hingga saat ini itu pihak kami tidak pernah menerima surat-surat tersebut. Nah, baik secara fisik, hard file maupun melalui saluran resmi komunikasi lainnya yaitu soft file, dan tidak memiliki dasar dan fakta. Kami juga ingin mengajukan bukti berupa fotokopi tentang atau dari kapal ini tidak sedang diperbaiki yang mulia. Baik, untuk pemohon, apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung pernyataan bahwa surat-surat tersebut telah dikirimkan? Jadi gini yang mulia, kami memiliki bukti lengkap berupa salinan surat-surat resmi yang kami kirimkan beserta bukti tanda terima pengiriman dari jasa ekspedisi yang digunakan yang mulia. Dokumen ini telah kami lampirkan dalam berkas perkara dan siap kami tunjukkan kepada yang mulia. Izin yang mulia. Baik, ini adalah bukti pengiriman surat dengan detail tanggal pengirimannya dan juga alamat tujuan. Tanda terima dari jasa ekspedisi juga sudah ada. Untuk termohon, apakah Anda memiliki tanggapan terkait bukti yang saya lihat ini? Saya bertanggapan yang mulia bahwasannya itu kami tidak memiliki atas dasar bukti yang langsung untuk menunjukkan bahwa surat-surat tersebut itu tidak diterima yang mulia. Namun kami ini punya bukti foto kapal yang sedang diperbaiki yang mulia. Apakah saya menunjukkan bukti tersebut? Silakan. Silakan ya. Baik, silakan duduk. Jadi gini yang mulia, termohon hanya memberikan bukti foto saja yang menurut kami itu bisa dimanipulasi yang mulia. Tetapi termohon juga tidak menghadirkan saksi sebagai penguat bukti foto tersebut. Sebaliknya, kami telah menyediakan bukti lengkap
berupa dokumen penerimaan dan tanda terima yang menguatkan klaim kami dan juga menghadirkan saksi. Kami menilai pernyataan termohon cenderung bersifat asumtif dan tidak didukung oleh fakta yang mulia. Saya tidak setuju yang mulia, karena ini berdasarkan dengan asumtif saya. Nah, itu saya tidak sepakat dari pendapat dari pemohon. Bahwasannya saya mendapatkan dari bukti tersebut itu berupa foto, itu sudah termasuk dari bukti. Bahkan dari bentuk rekaman itu juga itu termasuk dari bukti. Gak bisa yang mulia, kan tidak ada saksi. Jadi gini yang mulia, gak bisa, kami tetap perlu tidak ada saksi yang mulia. Baik. Daripada saudara termohon dan juga pemohon bertengkar ya, karena ini di ruang persidangan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon, surat-surat resmi tersebut memang dikirimkan sesuai prosedur dan diterima oleh pihak ekspedisi yang bertanggung jawab ya. Untuk termohon belum mampu memberikan bukti atau argumen yang cukup kuat untuk menyangkal hal tersebut. Baik, terima kasih untuk saudara saksi. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk memberikan saksi lagi? Siap, yang mulia. Baik, silakan saudara untuk mengambil kartu identitas saudara dan silakan duduk kembali. Baik, untuk saudara pemohon telah memenuhi kewajibannya untuk mengajukan bukti yang memadai dan termohon tidak dapat memberikan bukti tambahan yang konkret ya. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam putusan akhir. Agenda pada hari ini telah selesai, maka sidang akan ditunda selama 1 bulan dengan agenda pembicaraan putusan. 1 bulan dari sekarang tanggal berapa untuk nyatakan? 17 Desember yang mulia. Baik, pada tanggal 17 Desember 2024 sidang akan dilanjutkan dan agenda pembacaan putusan akan, dan untuk hari ini sidang dinyatakan tertutup. Sidang hari ini ditutup dengan pemeriksaan saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon. Sidang dibuka lagi pada tanggal 17 Desember 2024 yang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan. Sidang keempat, pembacaan putusan. Pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2024, sidang sengketa perdata bisnis perihal prestasi antara PT Jaya Logistik pemohon melawan PT Abadi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45066 ARB Bani 2024 yang akan dibuka oleh arbiter tunggal dengan agenda pembacaan putusan. Sidang sengketa perdata bisnis perihal prestasi antara PT Jaya Logistik sebagai pemohon melawan PT Abdi Laju Energi sebagai termohon dengan nomor perkara 45066/7 ARB Bani 2024 dibuka dan tertutup untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada para pihak untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Arbiter tunggal Badan Arbitrasi Nasional Indonesia dalam kurung Bani yang dipilih dengan surat keputusan nomor 22.019/3/SK Bani AWR tanggal 12 Oktober 2024 dengan memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara antara
seruan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Jalan IR Soekarno nomor 04 Kota Banjarmasin, Kalimantan yang diwakili oleh Ahmad Jimli Zidan selaku Direktur Utama yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, Keseluruhan Madya, Kecamatan Sukolilo, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan PT Abdi Laju Energi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 64 Kota Banjarmasin, Kalimantan yang diwakili oleh Brian Riko Teddy selaku Presiden Direktur yang beralamat di Jalan Yosudarso, Kelurahan Indah, Kecamatan Ngagel, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan. Selanjutnya sebagai termohon PT Abdi Laju Energi melakukan prestasi yaitu memenuhi kewajiban yang telah disepakati oleh perjanjian mengenai penyediaan kapal untuk pengiriman tepat waktu. Akibat dari prestasi tersebut, PT Jaya Pelita Logistik mengalami kerugian material yang lumayan besar. Kita langsung membaca putusan saja ya. Untuk putusannya menolak ekspresi termohon keseluruhan. Dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan pemohon untuk sepenuhnya. Nomor 2, menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar 30 miliar. Nomor 3, menolak jawaban termohon sepenuhnya. Nomor 4, menghukum dan memerintahkan termohon untuk membayar atau mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter sebesar 500 juta rupiah pada pemohon. Yang keenam, menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Nomor 6, menghukum dan memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan. Menetapkan agar turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pontianak atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, saudara termohon, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah saya ucapkan? Siap, ya. Baik, putusan ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan tidak bisa menjatuhkan upaya hukum apapun. Tetapi jika ada ingin mengoreksi surat putusan karena ada kesalahan penulisan atau bukti-bukti yang kurang atau dilebihkan, para pihak bisa mengajukan koreksi putusan dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.